Jadi kalau akan pingin bikin PC enthusiast dengan speed hampir seperti SSD premium harga 4 jutaan tapi harganya murah, rekomendasi saya ada di NVMe. Halo, ketemu lagi dengan saya Ridwan di Kiaskom Channel. Kali ini saya akan mengulas tentang apa sih pentingnya ganakan ini memakai NVMe. Kenapa kok harus pakai NVMe laptop? Kenapa pakai NVMe PC kok harus pakai NVMe? Nah, seperti itu bro. Jadi fungsinya itu banyak banget. Kenapa harus akan memakai NVMe? Kemarin saya sudah ulas tentang pentingnya memakai SSD, cara kerjanya SSD, dalemannya SSD, dan sistem-sistem SSD. Sekarang waktunya saya akan mengulas detail tentang NVMe bro. Dan NVMe ini yang saya ulas ini bukan brand rebranding. Ingat ya, karena NVMe itu brand yang punya pabrik sendiri sama rebranding. Membikinkan di pabrik itu banyak banget, mereknya banyak banget bro. Nah kali ini saya akan mengulas tentang yang punya pabrik sendiri dan membuat brand sendiri. Jadi ini NVMe berkelas semua bro. Dan semuanya sudah PCIe Gen 4. Jadi ini pantasnya dipakai di mana? Di PC rakitan 10 juta ke atas bro. Seperti biasa saya akan mengetes 4 NVMe. Ada NVMe brand A dengan harga di 3,3 juta 2 tera. Habis gitu brand B harganya di 4,5 juta, ini 2 tera. Terus habis gitu ada brand C harganya di 3,1 juta, ini di 1 tera Gen 4. Dan ini adalah brand D 512 di Gen 4 juga bro. Ini brand besar. Jadi brand yang membuat motherboard akan pasti pakai di rumah. Intinya itu brand gede banget. Dan yang satu ini tuh brand sudah lama banget bro. Ada di, ya mungkin waktu saya kecil tuh sudah ada merek ini. Intinya itu seperti gitu bro. Nanti akan tepat sendiri. Karena kalau NVMe ini saya kenal semua sama bosnya. Jadi nggak enak bro kalau saya membuka brandnya. Nanti aja bro, siapa yang menang pasti akan saya buka. Dan nomor 1, nomor 2. Nah seperti itu bro, oke? Kenapa pentingnya akan memakai NVMe Gen 4 untuk saat ini? Ini bagi yang ada duitnya lebih ya bro ya. Karena NVMe Gen 4 ini merupakan storage yang paling cepat untuk saat ini dibandingkan dengan harddisk yang lama seperti eMMC, harddisk, SSD, PCIe Gen 3, NVMe itu sudah kalah semua dengan PCIe Gen 4 ini bro. Sambil menunggu NVMe Gen 5 keluar. Tapi untuk saat ini yang paling kenceng bro. Terus apa bedanya nih bro? NVMe Gen 3 sama Gen 4 ini sama-sama NVMe bro. Berbedanya itu ada di jalurnya bro. Jadi jalurnya itu lebih kenceng daripada Gen 3. Kalau Gen 3 itu memakai 8 GT per second, giga transfer per detik. Jadi 1 GB per detik. Terus habis itu kalau Gen 4 itu 2 kalinya. Makanya speednya kalau sama-sama size-nya itu selalu bedanya itu 50%. Nah seperti gitu bro. Jadi kalau di Gen 4 itu di 16 GT strip S atau giga transfer per second, jadi per detiknya ada di 2 giga dan berjalan di 4 jalur. Biasanya NVMe Gen 4 X4 itu 4 jalur, NVMe Gen 3 X4 itu 4 jalur. Nah, jadi satu jalurnya bisa dilewati dengan 1 giga. Kalau NVMe Gen 4, satu jalurnya bisa dilewati 2 giga. Terus habis itu NVMe Gen 4 ini pasti mendukung software terbaru seperti Direct Storage, AMD yang baru kemarin ini bro yang keluar untuk mengkonekkan NVMe GPU ke CPU. Nah kayak gitu loh, banyak supportnya. Terus habis itu kalau dalam segi gaming itu load HD tekstur seperti di game open world kan udah resolusi teksturnya gede-gede banget bro. Kadang-kadang kita main di 4K, ada juga yang main di 8K. Lah otomatis dia meload itu membutuhkan kecepatan sekian detik lah intinya. Kan kita ngegame nggak mau telat bro gambarnya bro, set. Nah terus habis itu kayak render atau Premiere, DaVinci, After Effects. Nah itu file-file yang kita taruh di timeline itu kan rata-rata dari storage bro. Storage-nya diambil, dimasukkan ke software, ditata, dikasih efek, terus di render lah. Ini prosesnya ini loh bro, ngambil data, di render, jadikan file gambar atau file video. Perbedaan size antara NVMe storage kecil sampai storage besar 2 tera itu berbeda kecepatan.
kecepatan bro. Jadi akan tidak bisa memutuskan sepihak. Misalkan seperti ini, aku kemarin habis beli loh NVMe 2 tera, speednya itu 7000, kencang banget bro, brandnya yang namanya X. Akan merekomendasikan ke temennya, akhirnya beli yang 256, loh speednya kok nggak sama, wah kamu penipu. Nah itu nggak bisa bro, karena semakin kecil otomatis speednya semakin kecil, semakin besar NVMe akan semakin besar. More size, more chip, more faster. Semakin besar size-nya, semakin banyak chipnya, semakin kencang bro. Kenapa? Karena ada IOPS di dalamnya, in-out operation per detik, untuk membaca dan menulis. Jadi semakin banyak IOPS-nya itu akan semakin kencang lah intinya. Tapi controller, 3D NAND flash, PCB dan lain-lain dari sebuah pabrik mendesain itu juga penting bro. Jadi selain dasarnya ini sama komponen ini harus nyambung. NVMe di depan saya ini memakai teknologi TLC Triple Level Cell. Saya anggap sebagai satu rumah memiliki 3 kamar bro, dan 1 satpam. Terus di bawahnya lagi yang paling awal itu disebut SLC Single Level Cell, satu rumah, 1 kamar, 1 pengawas. Atasnya lagi MLC Multi Level Cell, 1 rumah, 2 kamar, 1 penjaga. Terus yang TLC ini, dan yang atasnya lagi ada HLC, 1 rumah, 4 kamar, 1 penjaga bro. Nah, apa perbedaannya antara 1 kamar sama 4 kamar ini bro? Pertama-tama kalau yang SLC ini kapasitasnya itu lebih kecil, mulai dari 64 GB, 128 GB, terus daya tahannya lebih lama, speednya lebih kenceng. Kalau dipanggil, misalkan sapanya manggil, "Bro Dad," oh siap, buka pintu, karena cuma 1 rumah, 1 kamar. Nah, kalau yang MLC, TLC, HLC ini masih bingung bro. Oke, kalau 2 kamar ini saya panggil, "Bro Dad," terus temennya manggil, manggil kamu, bukan nih, manggil kamu. Oh ya wis, kamar satunya ngomong, "Oh ya, ada apa bro?" Nah, seperti gitu. Terus TLC, HLC, bayangkan kalau HLC itu kan 4 kamar, dipanggil, "Bro Dad," woi, manggil kamu, bukan, manggil temannya belakangnya lagi, manggil temannya belakangnya lagi. Jadi 4 orang ini berkomunikasi dulu. Oh, akhirnya manggil ini, baru oh ya bos. Nah, memang agak lambat bro. Jadi teknologi yang awal tuh semakin kenceng, tapi size-nya rendah. Tapi kalau yang HLC ini semakin menurun speednya, tapi size-nya gede sampai ke 4 tera dan lain-lain bro. Kenapa sih pabrik-pabrik itu selalu menggunakan TLC dan HLC untuk NVMe saat ini bro? Kok nggak memakai SLC dan MLC lebih cepat bro? Karena orang-orang itu atau yang punya pabrik itu pingin cuan. Nggak mungkin jualan itu nggak pingin merajai dunia atau mendapatkan cuan yang banyak, itu tidak mungkin. Dengan teknologi TLC, HLC, maka harganya lebih murah, kapasitasnya lebih besar, dan terjangkau di mana-mana. Apalagi pasar Asia bro, yang suka harga murah. Oke, sekarang saya akan membandingkan 4 buah brand NVMe Gen 4 ini di software umum, yaitu Crystal Benchmark. Jadi Crystal Benchmark ini bukan sebagai acuan akan-akan untuk membeli NVMe. Jadi yang pasti itu adalah di copy paste atau pada waktu ngegame, pada waktu render, banyaklah tesnya intinya. Ini hanya patokan angka umum yang dijual para brand bro. Nah seperti gitu ya. Untuk brand A di 2 tera Gen 4 ini read-nya di 6957, gendeng ya bro ya. Terus habis gitu pada waktu read itu panasnya di 33 derajat. Kalau di brand B dia di 7000, Xiaomi Soro bro, 7002. Panasnya di 39 derajat, jadi lebih dingin ini. Ini semuanya tanpa heatsink. Saya tidak mencoba NVMe Gen 4 yang ada heatsink, jadi biar fair. Terus habis gitu kalau yang brand C ini di 7028, panasnya di 52. Kalau panas ini, speed kencengnya ini. Nah, tapi kalau yang dingin ini. Terus habis itu yang paling rendah ini. Oke, sekarang kalau write-nya berapa bro? Karena write ini berbeda dengan read. Jadi write ini selalu lebih panas. Kalau yang brand A ini di 6926, panasnya naik bro. Dari 30-an menjadi 58. Ini di 6470, panasnya di 55. Oh ini read-nya besar tapi write-nya kecil. Jadi yang paling ideal adalah brand A. Terus kalau yang brand C ini 1 tera di 5926, panasnya di 55. Ini bukan rendah. Bukan rendah. Woi, yang lainnya 6000, ini kok 5900. Ingat bro, beda kapasitas,
beda kecepatan. Ingat ya, makanya 1 tera ini rate-nya kalah dengan yang 2 tera. Tapi kalau yang 2 tera pasti akan lebih kenceng. Terus panasnya di 55. Nah, kalau nggak percaya, sekarang saya akan coba di brand D. Ini 512, tapi memakai Gen 4. Kalau untuk rate-nya itu ada di 6819, panasnya di 41 derajat. Terus kalau rate-nya di 4177, naik ke 60 derajat. Jadi rate itu lebih panas daripada rate. Nah, dari sini akan sudah paham kan? 4000, 5000, 6000. More size, more cheap, more faster. Diingat-ingat itu bro. Oke ya, ini kalau untuk tes pertama-tama. Nah, sekarang kalau untuk 3D NAND flash-nya dan chipset controllernya ini memakai apa ya? Kok bisa ya brand A ini 7000 read dan 7000 write? Ya kurang sedikit lah, saya anggap 7000. Kenceng banget loh ini brand A ini bro. Brand A ini memakai controllernya dari Phison. Terus habis itu 3D NAND flash-nya di hidden. Jadi ada pabrik yang dikelihatkan 3D NAND flash-nya atau di hidden. Terus habis itu kalau brand B ini memakai Phison juga controllernya. Memakai Micron 96 layer 3D TLC NAND flash loh ya kan, TLC. Terus habis gitu yang brand C ini memakai Phison juga 3D TLC NAND flash. Jadi di hidden. Kalau yang brand D ini memakai SanDisk controllernya. Terus Toshiba 96 layer 3D TLC NAND flash. 1, 2, 3 Phison semua bro. Jadi Phison ini terkenal ini bro. Brand-brand besar seperti ini aja pakai Phison. Nah seperti ini. Terus kalau 3D NAND flash-nya tadi itu di hidden ya karena ada kayak seperti apa ya, hak cipta atau apalah intinya. Kalau sesama perusahaan besar itu seperti itu bro. Untuk tes kedua saya memakai HD Tune bro. Untuk brand A ini saya coba tes di 20 GB. Tadi kan 1 GB 256, sekarang 20 GB. Saya start itu read-nya itu jadi kayak nggak stabil ya. Habis gini-gini dia turun ke 4500 naik ke 6000. Turun ke 4500 naik ke 6000. Tapi kalau rate-nya itu stabil banget bro. Nah seperti ini. Terus yang dikeluarkan itu sampai 62.000 IOPS. Kalau rate-nya sampai di 71.000 IOPS. Nah ini kalau untuk brand A ya bro ya. Terus sekarang kalau untuk di brand B, jadi ya dari 1000 langsung terbang ke 6000, tapi sama bro, cuma hentakannya ini lebih sedikit daripada brand A. Terus kalau rate-nya stabil banget, sama rate-nya brand A, rate-nya brand B ini sama bro, stabil. Nah cuma kalau apa namanya start awalnya ini agak mulai dari awal serut gini loh bro, jadi nggak langsung dari atas, dari 1000 dulu bro. Terus IOPS yang dikeluarkan di 52.000, rate-nya di 83.000. Recommend AB ini bro, ini recommend. Sekarang yang brand C ini di 1 tera. Oke, kalau yang 1 tera ini di 4.000 sampai 5.500 terlalu banyak hentakannya ya. Jeruet di 20 GB. Terus rate-nya itu rate-nya di 6000 stabil. Cuma rate-nya itu bleng. Tapi kalau kamu ngetesnya di 1 GB nggak akan terjadi gini, bro. Ini saya tes di 20 GB makanya terjadi hentakan-hentakan. Nah, ini IOPS-nya itu mikir antri. Karena kan per detik, bro. Jadi kalau terlalu banyak data yang dibaca keluar masuknya itu dia pusing, bro. Ini hentakan pusingnya seperti ini. Terus IOPS-nya dikeluarkan sama brand C ini di 72.000 dan 82.000. Oke, sekarang saya coba yang ini bro. Ini di 512 Gen 4 brand D. Wow, 3.500 sampai 4.500. Terus akhirnya ndelosor ke dalam bumi sampai ke 1000. Naik, turun lagi. Turun lagi. Intinya itu ndelosor bro. Terus kalau read-nya, waduh nggak beraturan ini. Nggak beraturan, startnya dari 3.000 naik ke 6.000 terus turun ke 5.000. Ini nggak beraturan yang ini bro, padahal brand besar. Terus IOPS-nya itu yang dikeluarkan di 162.000 IOPS dan rate-nya di 66.000 IOPS, lebih banyak ini. Intinya tergantung dari komponennya bro. Oke, tes copy satu file dengan file besar di 55 GB bro. Seperti biasa GTA 5 versi Pak Tangi, saya copy satu file. Dari NVMe ke NVMe dia berjalan stabil
di 3 GB tanpa ada penurunan. IOPS-nya itu di 2800-an, kalau rate-nya di 4000-an. Ini masih stabil ini bro, di 3 GB. Nah ini kalau untuk brand A. Sekarang kalau untuk brand B itu lebih tinggi bro, 3,3. Tadi kan 3,0 nih bro. Sekarang 3,3 di satu file, 55 GB game tani. IOPS-nya lebih banyak nih bro. Rate-nya itu tadi hampir menyentuh di 4700. Nah ini sama-sama 2 tera. Sekarang kalau yang di bawahnya 1 tera gimana bro? 1 tera dia di 3 GB. Ciamik loh ya. Wih 3,1 sampai 3,3. Saya anggap seperti brand A lah ya. Ciamik banget ini. Ini stabil di 3,3 GB. Jos ini 1 tera. Loh barusan ngomong jos bro, langsung terjun payung ke 900, ke 700, ke 600 mega. Terus ayo naik dong. Aduh, turun bro ke 600. Habis saya puji ini. Oke, sekarang brand D ini. Jangan mengecewakan loh kamu ya. Oke, stabil di 3,3 GB. Ciamik Soro ini. Harus Ciamik Soro. Kamu jangan sampai turun nih, bahaya nih. Kalau turun reputasimu jelek nih bro. Sampai sini masih oke bro. Hebat. Ciamik Soro stabil di 3,3 intinya. Jadi speednya itu kopinya itu ya ini sama brand D sama brand B ini sama bro. Tapi di bawahnya dikit yang brand A. Hanya sekitar selisih 3,0 sampai 3,3 ya 200 mega lah intinya. Oke lah ya ini stabil, ini juga kenceng stabil, ini juga sama bro. Ciamik Soro bro. Nah sekarang waktunya dites yang paling stres yaitu 160 GB di ribuan file. Apakah dia oleng? Apakah dia tetap seperti Superman bro? Oke, sekarang untuk brand A, brand B, brand C, brand D saya play langsung. Akan bisa lihat dia stabil di awalnya. Ciamik Soro ini berjalan di 3 GB semua. Semuanya 3 GB, tapi tetap brand B ini di 3,2 sampai 3,3. Terus brand D juga sama 3,2 sampai 3,3. Di tengah-tengah brand C sudah loyo bro. Ini 1 tera Gen 4 sudah loyo sampai ke 1,3. Nah, brand D sudah jatuh juga di 150 mega. Kelasnya SSD nih bro. Kalau brand A sama brand B ini masih stabil ya, turunnya di 1 GB, terus naik lagi 2 GB. Tapi kalau 2 ini sudah KO, TKO bro. Sudah oleng kapten kapalnya ini. Nah, semakin oleng sampai di 100. Nah, mulai bangkit. Semoga dia di antara akhirnya bangkit di 3 GB, 2,5 lah. Akhirnya bangkit di 2,5 GB untuk brand A dan brand B dan sudah kelar. Sekarang tinggal brand C dan brand D ini berusaha bangkit. Yang ini masih berjalan di mega. Ini juga kadang-kadang giga, kadang-kadang mega. Jadi dua NVMe ini oleng banget. Akhirnya brand C selesai duluan tapi endingnya cuma di 700 mega. Kalau brand C D ini endingnya di 200 megaan bro. Jadi kalau untuk copy file banyak banget, C sama D ini kalah bro. Kalau untuk brand A ini di 9 detik, brand B ini di 9 detik, kalau brand C di 22 detik, brand D di 72 detik. Padahal IOPS-nya paling banyak loh tadi bro. Jadi intinya itu tergantung dari perusahaan itu membuat. Pasti ada resep rahasianya, nggak mungkin resepnya itu dikeluarkan di depannya akan biar orang-orang tuh bisa meniru. Nggak mungkin bro, selalu ada resep rahasia setiap brand. Jadi rekomendasi saya untuk NVMe Gen 4 di 1 tera ke atas, khususnya 2 tera, itu wajib memakai brand A sama brand B bro. Nah seperti ini, sorry ya kamu keok, jadi kamu saya tutup dulu. Ini wafat. Kalau brand A sama brand B ini rekomendasi. Cuma masalahnya kalau brand A ini di 3 jutaan, kalau brand B ini di 4 jutaan bro. Selisih 1 juta dengan performa bisa dibilang sangat sedikit lah. Intinya sekian persen lah, 5 apa 2% lah intinya seperti gitu bro. Jadi pilih mana nih bro? Ya kan, selisih cuma 1 juta. Kalau saya bro, ya pasti cari yang lebih murah. Asia banget bro. Kalau nggak murah, ya nggak dibeli bro. Sudah murah, kenceng, yaitu brandnya namanya adalah PNY. Jadi PNY ini adalah brand dari Amerika, brand USA brand. Nah ini tulisannya di 7.500 read-nya.
padahal tadi cuma 7.000, 6.900 sekian. Kalau rate-nya 6.850 malah lebih kenceng tesnya daripada yang ada di dosnya. Garansinya di 5 tahun Ciamik Soro, jangan lupa stikernya Innovation. Jadi PNY ini juga ada yang garansi nggak resmi ya. Usahakan beli yang ada tulisannya Innovation. Ini rekomendasi saya, ingat ya bro ya, more size, more cheap, more faster. Jadi kalau akan pingin bikin PC enthusiast dengan speed hampir seperti SSD premium harga 4 jutaan tapi harganya murah, rekomendasi saya ada di NVMe PNY. Nah, seperti gini bro. Sekarang saya buka NVMe-nya. Jadi NVMe-nya semuanya tidak memakai heatsink. Jadi NVMe-nya seperti ini. Nah, hitam portnya. Ini dari stiker biasa. Terus kalau saya buka ya, ini 2 tera. Oke, saya buka dulu. Kontrolernya tulisannya di Pisen, ya Pisen bro. Oke, cuma kalau 3D NAND flash-nya nggak dikasih tulisan ya ini, dirahasiakan sama dia. Intinya seperti gitu. Bentuknya seperti ini, kecil. Jadi ini cocok buat laptop, buat PC. Nah seperti gini bro. Kalau mau kenceng, harga murah tapi kualitas seperti brand premium, akan bisa pakai PNY. Ini rekomendasi saya bro. Nah seperti gitu. Oke, saya dari Andika Channel. Salam teknologi.